Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridatul Ilmi dengan NIM 2024011006009. Saya dari Prodi Matematika, ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, merupakan pandangan hidup bangsa yang nilai-nilai luhurnya harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Sejak diundangkannya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah berperan penting dalam membentuk karakter dan identitas bangsa Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman, Pancasila seringkali dihadangkan oleh tantangan yang kompleks, terutama di era modern ini, yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai budaya. Nah, di sini saya akan membahas materi yang berjudul menghidupkan nilai-nilai Pancasila di era modern. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai dasar Pancasila dan relevansinya dengan kondisi sosial saat ini, akan saya bahas pada pembahasan yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila di era modern. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang perlu dihidupkan di era modern ini? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di era modern ini, nilai ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Dengan meningkatnya pluralisme, masyarakat perlu saling menghormati dan memahami untuk meningkatkan kerukunan. Tindakan nyata dengan berbagai dialog antar agama dan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan komunitas. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengajak kita untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan nilai keadilan sosial. Di tengah isu ketidakadilan dan diskriminasi yang ada, penting untuk mengedepankan nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan menjadi tantangan di era globalisasi, di mana identitas nasional sering tergerus oleh nilai-nilai asing. Untuk menjaga persatuan, diperlukan upaya untuk menguatkan rasa cinta tanah air dan identitas nasional melalui pendidikan, seni, dan budaya. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dapat menguatkan rasa kebersamaan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi juga merupakan bagian dari nilai ini. Rakyat harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, baik dalam bentuk pemilu maupun forum diskusi. Kualitas pemimpin juga harus ditingkatkan dalam pendidikan politik agar dapat mewakili kepentingan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang merata. Pemerintah harus fokus pada program-program yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dan memperbaiki akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada pembahasan yang kedua, yaitu implementasi nilai-nilai dasar Pancasila di era modern. Implementasi nilai-nilai dasar Pancasila di era modern adalah proses penerapan dan pengamalan prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari, baik secara individu, masyarakat, maupun pemerintahan. Implementasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan untuk berkontribusi membangun masyarakat yang lebih baik. Hal ini mencangkup implementasi nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sangat penting di era modern ini untuk menjaga keutuhan dan identitas bangsa Indonesia. Adapun beberapa contoh implementasinya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Contohnya, kurikulum berbasis Pancasila. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum termasuk pengajaran tentang toleransi, keadilan, dan gotong royong. Yang kedua, ekonomi. Contohnya, praktik bisnis beretika. Mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab sosial dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Yang ketiga, politik. Contohnya, melibatkan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk melibatkan dalam pemilihan umum dan konsultasi publik. Yang keempat, sosial budaya. Contohnya, penghargaan terhadap keagamaan, yaitu mengembangkan program-program yang mempromosikan toleransi antar budaya dan agama. Yang kelima, lingkungan hidup. Contohnya, program pengelolaan sampah. Melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang melibatkan warga dalam memilah dan mendaur ulang sampah.
Yang keenam, hukum. Contohnya, penegakan hukum yang adil, memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan Pancasila. Yang ketujuh, kesehatan. Contohnya, akses kesehatan universal, yaitu menerapkan program kesehatan yang menjamin akses bagi seluruh masyarakat termasuk di daerah terpencil. Pada pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila di era modern. Dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila di era modern bukanlah hal yang mudah. Terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, sehingga membuat mereka melupakan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi dan media digital. Di era digital menghadirkan berbagai tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif dalam media sosial. Fenomena ini pemecah persatuan bangsa dan mengikis berbagai nilai-nilai seperti toleransi dan gotong royong yang terdapat dalam Pancasila. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi ini menjadi penghambat dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Ketidakadilan ini dapat memunculkan ketidakpuasan sehingga berpotensi mengganggu harmoni sosial dan kepersatuan. Yang keempat, minimnya pemahaman tentang Pancasila. Banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang memiliki pemahaman dangkal tentang Pancasila. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu krisis moral dan etika. Meningkatnya korupsi, intoleransi, dan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa adanya krisis moral dan etika di tengah masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Yang ketujuh, kurangnya keteladanan dari pemimpin. Keteladanan dari pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal sangat penting dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila. Namun, praktik politik yang etis dan perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila menjadi tantangan yang sangat besar dalam proses ini. Pembahasan yang keempat yaitu solusi menghadapi tantangan dengan mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Yang pertama, pendidikan karakter. Mengintegrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal sangat penting. Sekolah harus mengadakan program yang menekankan pendidikan karakter, di mana siswa belajar tentang Pancasila melalui diskusi, praktis, dan sosial proyek. Yang kedua, kampanye kesadaran Pancasila. Dengan melakukan kampanye kesadaran tentang Pancasila, melalui media sosial, seminar, dan diskusi publik dapat membantu mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya nilai Pancasila ini. Yang ketiga, dialog antar budaya. Dengan mengadakan dialog antar agama dan budaya dapat memperkuat rasa persatuan dan toleransi. Yang keempat, penegakan hukum dan reformasi. Pemerintah perlu menegakkan hukum secara adil dan transparan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kuasa. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga harus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, dapat terwujud. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan terhadap kebijakan publik. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dapat memperkuat rasa memiliki terhadap nilai-nilai Pancasila. Di era modern yang penuh tantangan, Pancasila harus menjadi pedoman yang menginspirasi kita untuk menjadi masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Pancasila bukan hanya sebagai landasan negara, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus ditetapkan pada kehidupan sehari-hari, dan generasi muda yang memiliki kunci peran untuk menyebarluaskan nilai-nilai ini.
Dengan melalui pendidikan yang baik dan partisipasi yang aktif, kita dapat memastikan Pancasila tetap relevan. Mungkin sampai sini saja pembahasan materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.